pemirsa, senang sekali kami berdua kembali menjumpai Anda tentunya dalam program Dunia Kita produksi VOA Washington DC. Saya Retno Lestari. Dan saya Marsha Suryawinata. Kali ini kami sedang berada di pelataran Gedung Kongres Amerika, Capitol Hill. Dan kami berdua sekarang memakai baju warnanya biru dan merah. Ya, melambangkan warna kedua partai di Amerika, Republik dan Demokrat. Nah, ngomong-ngomong soal pemilu nih, Syah, ternyata di sini ini yang namanya warga Arab yang memang sudah menjadi warga negara Amerika itu menjadi kelompok yang sangat penting dalam pemilu kali ini gitu, karena jumlahnya mencapai 0,5% dari total calon pemilih di Amerika Serikat. Nah, presentasi itu sangat berarti bagi kedua kandidat presiden ya, apalagi di daerah Dearborn, Michigan, di mana komunitas imigran Arabnya banyak. Setengah dari mereka sudah siap memilih bulan ini. Sebuah lembaga Arab Amerika di New York menggelar acara temu kandidat di sebuah sekolah di kawasan Brooklyn. They're not aware of, the racial profiling, the things that we go through, the scrutiny that we go through on a daily basis, and I think that it would be in their interest to actually learn about our community. What are we? Who are we? And how are we just as American as anybody else? Salah satu calon anggota legislatif lokal yang hadir berasal dari Partai Republik. They are an immigrant community primarily, and many of the people are not yet registered to vote, but I think that will change, as time goes on and more of the community obtain their citizenship and register to vote. Perkiraan ini dibenarkan imam masjid keturunan Irak di kota Dearborn, negara bagian Michigan. In this upcoming election, I believe we will witness the highest Arab American, Muslim American participation. Ini kabar kurang menggembirakan bagi Partai Republik. I think that the Republicans push more for war, and it seems like the money is going outside of the country. They work only for the rich people. They don't really pull for the middle class and the lower class people. Dalam pemilu presiden terakhir tahun 2008, sekitar 89% kelompok pemilih ini mendukung Barack Obama dari Partai Demokrat. Kedekatan Partai Demokrat dengan warga keturunan Arab dan Muslim Amerika ini dengan mudah bisa dilihat dalam berbagai forum yang digelar Partai Demokrat. Misalnya konvensi Partai Demokrat yang mencalonkan Barack Obama September kemarin. Padahal dulu kelompok pemilih ini condong ke Partai Republik karena satu visi mengenai isu-isu moral dan semangat kewirausahawanan yang diusung Partai Republik. Berbagai lembaga riset mencatat pergeseran terjadi mulai 2002 bersamaan dengan perang melawan terorisme di bawah George Bush dan perang Irak. Selain itu dalam beberapa pemilu terakhir, politisi Partai Republik di tingkat lokal maupun nasional juga dianggap banyak menyudutkan umat Islam. When it comes to religious values and family values and entrepreneurship, small businesses, we are on the side of the Republican. And that's why I just don't see how the Republicans could alienate such a powerful community that fits right in their agenda. Secara persentase, warga Muslim Amerika dan warga Amerika keturunan Arab memang relatif kecil, sekitar 2%. Tetapi mereka terpusat di sejumlah negara bagian kompetitif dalam pemilu presiden seperti Michigan dan Florida. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan Nia Iman Santoso, VOA. Nah, ternyata ya yang namanya imigran itu memegang peranan penting di Amerika. Iya, dan jumlahnya juga semakin signifikan, banyak sekali. Kita jalan-jalan di sini, tiap 5 menit ketemu orang Korea, orang dari Cina, dari Vietnam, banyak sekali. Orang Asia memang banyak, katanya imigran Asia tuh beberapa tahun belakangan di Amerika adalah yang paling banyak. Iya benar, bahkan pelajar dari Asia juga di beberapa kampus paling banyak jumlahnya. Nah, makanya orang dari Asia juga memegang peranan penting dalam pemilu Amerika. Cuman sayangnya itu belum mendapat perhatian khusus gitu. Padahal itu lumayan suaranya. Dengan rap yang catchy dan penuh humor. I'm David. I'm Andrew. And together we're the Fung Brothers. Tak heran kakak beradik keturunan Tionghoa ini menjadi sensasi dalam industri hiburan. Tapi mereka justru ingin disebut sebagai aktivis. The Fung Brothers melejit lewat rap berjudul 626. Yaitu kode telepon di wilayah tempat tinggal mereka yang dihuni banyak warga keturunan Asia. I think we saw that this community sort of needed a face and needed, at least on the youth portion, some leadership, and we thought that we could provide that and do it in a way that was really positive. Menjelang pemilu, mereka merilis video menarik kaum muda untuk berpartisipasi. Video ini didanai oleh Asian Pacific American Legal Center yang ingin menarik sebanyak mungkin kaum muda di wilayah 626 untuk memilih dalam pemilu 2012. In general, youth don't go out to vote, and in general,
Asian Americans don't go out to vote. So that intersectionality leads to Asian American youth not going out to vote. Menurut peneliti partisipasi kaum muda dalam pemilu, generasi milenium yaitu yang lahir antara tahun 1982 dan 2003 cukup partisipasif dalam pemilu 2008, termasuk mereka yang keturunan Asia. The millennial vote is going to be significant, even as significant in 2012 as it was in 2008, even if the percentage turnout isn't as big as it was then. Namun demikian, masih banyak warga Amerika keturunan Asia yang enggan menggunakan hak suaranya. The Chinese American community is newly feeling its political power and is voting in greater numbers. Menurut Tanzila Ahmed, kampanye politik tidak mau berupaya ekstra untuk merangkul kelompok minoritas ini. Memang kampanye lebih memusatkan perhatian pada etnis Hispanik dan warga keturunan Afrika, dua kelompok minoritas terbesar dalam populasi suara. Karenanya, Asian Pacific American Legal Center berupaya mengisi kekosongan informasi lewat berbagai program, termasuk juga lewat aksi komedi The Fang Brothers. Sejumlah pengamat politik menilai internet dan jejaring sosial merupakan media efektif dalam menarik perhatian generasi milenium untuk menggunakan hak suara mereka. 626, it's time to get out and vote. Dari Los Angeles, California, tim VOA. Tuh kan, ternyata memang imigran itu penting untuk pemilu di Amerika Serikat. Ya. Dan kami berdua masih akan jalan-jalan keliling seputar Capitol Hill. Jarang-jarang kita bisa dapat di dalam sini loh. Iya, benar sekali. Di sini banyak sekali gedung-gedung di mana para anggota Kongres melakukan pertemuan, lobby, negosiasi. Wah, pokoknya ini daerah yang sangat menarik di Washington DC. Kayak di belakang kita apa nih, ada Supreme Court ya? Iya, Mahkamah Agungnya gitu. Nah, pemirsa, kami masih akan kembali dengan liputan menarik lainnya, masih soal pemilu Amerika Serikat, tapi tentunya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Dunia Kita.